Makanya jencei calon bini di tepi jalan banyak setan. Apalagi hasil kijok di paso banyak ontu. Kebanyakan tu di paso, ya. Tapi carilah wanita-wanita yang bila dilirik mereka menunduk atau bersembunyi. Jen inyolah minta kijok lah, bang kijok lah dan bang ni. Kalau itu dah anjak tampang dulu tu, dah anjak tampang dah. Nah, aja liranya. Nah, kalau kita punya anak seperti itu tolong di ini kan, tolong diperbaiki. Sebab ibarat apa? Ibarat kayu, kalau masih kene mudah dipatuh, tapi kalau lagadang melatiang, melatiang. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, memang mendidik anak itu bukan hanya setelah besar, tapi bahkan sebelum mencari tempat untuk ditanam. Kemudian dimulai dari niat menikah dan niat punya anak. Dari tadi, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Hasilnya apa? Luar biasa. Maryam menjadi wanita terkenal sepanjang sejarah. Keturunannya menjadi orang terkenal sepanjang sejarah dan terkenal sampai ke akhirat. Wa bil akhirati minas salihin. Di akhirat menjadi orang-orang yang termasuk barisan yang saleh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka insyaallah belum terlambat. Kalau ada yang terlambat, segera-gera taubat kembali dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tolong perhatikan. Karena kalau kita ada yang diberikan Allah kemampuan untuk mendidik anak sendiri, tapi kebanyakan tidak. Maka ada seorang saudagar kaya raya, lalu dia bilang, saya tidak mampu mendidik anak saya dengan sekolah agama, maka saya harus masukkan anak saya ke sekolah agama terbaik berapapun harganya. Dia kayu tentu sabu dia berapapun harganya. Karena memang seperti kata Imam Syu'batul Hajjaj, mencari ilmu itu tidak yang murah, karena yang kita miliki ini ilmu mahal. Di antara penuntut ilmu yang terkenal seperti Yahya bin Ma'in itu menghabiskan uang tak kurang dari 300.000 dinar. Berapa piar? 300.000 kali 2,5 juta. Ibu kali juta miliar kan? Atui kali ibu lebih tak kurang dari 600 atau 700 miliar. Ada tuan-tuan mendidik anak sampai 700 miliar biaya pendidikan. Sudah itulah karena kebangnya anak labi ayah dia wanginya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu untuk ilmu agama, sehingga akhirnya menjadi ikon ilmu jarhi wa ta'dil. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ketika ayahnya pergi, beliau dalam kandungan ibunya, lalu suaminya pergi berjihad ke perbatasan, ditinggalkan uang oleh suaminya lebih kurang 30.000 nya, tapi tidak piara biasa itu, tidak piar kini lah. 30.000 kali 2,5 juta, dia netong lembut ibu hati awak juga netong. Setelah puluhan tahun dia pergi pulang, sampai anak bujang dan jadi ulama besar walaupun masih muda. Sampai ketika masuknya mapal dia sampai dalam kisah tu, sampai disuruh kalau dia anak kan apa masuk ke mana sabu itu madain kannya tak kenapa ya mereka ayahnya dalam pikirannya lah mati lah 20 tahun lebih apa. Nah akhirnya kalau ayah buatan tu kosong, kalau emak kosong itu adalah ayahnya.
tayawang. Alhamdulillah. Jadilah cita-cita dah selesai lah pun anak tiba kan. Antu tanya deh 30,000 tu kan banyak tu kan. Tu tanya apa cerita pitinan dan berkaya tinggal tak long. Sok pagi pergi abang ke Masjid Nabawi. Tu tengok so apa yang terjadi situ. Tengok deh kosanona tu majlisnya sejauh-jauh memandang dari masjid deh orang yang hadir mengaji. Pas pulang lapar masjid tadi apa nampak ada abangnya, nampak anak maju nak kena banyak uang nanya mana bang kamu itu atau biti 30,000 amun itu lenya itu tiukono labi dan untuk mendidik anak tu. Jadi mereka berhabisan untuk mendidik anak. Nyawa lucu itu coba tiba masuk fakultas ekonomi bopo je lah orang harus masuk nyogok kamu itu cak nyogok masuk fakultas kedokteran nyogok muah uang PATU dapat 2 juta nya muah nya. Si ibu masuk sekolah agama sabutlah dia tu. Oh ya, kakak datang masuk unpad ustaz ni 20 juta tu untung dia ada korting ustaz ni harus lo konten sodo ni. Gini awak 10 juta tak bisa diansu ustaz. Yang 10 juta minta diansu 20 juta konten. Tu sudah itu nak mengharap dengan kedokteran so banyak doa tu yang pondok pesantren. Woi serius lah. Yang di pondok ke banyak berdoa tu yang dokter nanti. Nanti yang pondok kaum muslim dan muslimat dirahmati. Kecuali yang dokter tadi mondok aja sambil kuliah, itu mantap loh. Inilah cara pikir yang keliru sehingga anak-anak kita payah menjadi saleh. Nah setelah anak itu saleh akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Banyak orang tua terkejut dengan kebaikan yang datang dari anak-anak karena dididik oleh orang-orang yang tepat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang tua yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, karena mereka tu bukan awak tadi kan keuntungan awak inginkan kan, tapi kalau tak dapat untung dapat rugi, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Bukan bebas, tidak. Anak yang tidak saleh orang tua akan dituntut. Anak yang tidak taat orang tua akan dituntut. Kecuali tonton seperti Nabi Nuh. Ya, sudah seperti Nabi Nuh yang sudah menghabiskan waktu yang sangat lama mendakwahi sang anak, namun Allah SWT tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah. Kalau usaha sudah kita lakukan, ya, dan kita sudah mutabaah dengan dekat, dan kita selalu dekat dengan anak-anak, namun ternyata juga tidak apa seperti yang kita inginkan, ini mungkin ujian bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan masing-masing kita mendapatkan kejutan-kejutan ilahi, hal-hal yang menakjubkan dengan mendidik anak dengan cara yang saleh. Dan tentu saja pedoman terbesar kita dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka belajar tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena pada keduanya cukup, sangat cukup. Kita tidak perlu teori-teori pendidikan yang lain. Cuman sayang kita lebih banyak berteori daripada berpraktek, sehingga kalau tidak ikut dengan gaya pendidikan modern sekarang, rasanya anak tak akan berhasil. Akhirnya kita selalu dirundung kegagalan dalam mendidik anak. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan.